Saya Ustaz ya, jadi tidak akan romantis, tapi akan membuatkan fatwa-fatwa tentang hilal. Untuk beberapa waktu yang kemarin kita akan ada informasi di meeting berkaitan dengan cacat memang kita yang di sini diharapkan untuk kita semua jangan salah pahamnya di mana kita untuk bulan ini kita tahu adalah boleh dikatakan dalam politik secara boleh itu dari jam 7 sampai jam 70 setiap malam ini kira-kira adalah 26 hari maksudnya berdasarkan politik. Baru pada tanggal 25 kita ada kegiatan pada Sabtu hari Minggu yang habis 110-an kita maintain pada hari Minggu. Walaupun pada kemarin kita ada dengan besar khusus kalau hilang akan jalan macam-macam ada cerita seperti ini. Itu adalah cerita yang salah. Jadi yang paling penting adalah ketika kita mengetahui informasi yang belum betul itu kita tanya kepada dia atasan masing-masing ataupun tubuh dasar daripada informasi. Oke, itu adalah bukan satu hal yang penting. Yang penting yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya untuk kita memang production untuk bulan 5 full produksi dengan production satu shiftnya adalah 9.000 kuping bersih ataupun satu bulannya adalah 8.700 meter kubik. Ini adalah boleh dikatakan dengan full, namun ada masalah. Masalahnya di mana? Bagi kita mungkin tidak ada masalah, masih ada masalah adalah gaji kita tetap jalan full. Tapi bagi yang diaplikasikan itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Beratnya di mana? Karena walaupun bisa dikatakan untuk order terbanyak dari Zunani maupun dari profesional order terbanyak, mengapa kita ada terus yang 8.700 meter kubik kurang lebih adalah produknya adalah seperti itu. Tapi mengapa dengan situasi produksi dalam full kemudian ordernya pun ada lumayan dikatakan tidak bagus karena harga plywood untuk pasaran dunia jatuh. Per meter kubiknya yang biasanya dijual di 600 US dollar sekarang jatuh menjadi 570 US dollar ataupun 1 meter kubiknya. 1 meter kubik adalah sekitar 54 keping kalau kita beratkan. Kalau kita tidak beratkan 53,68 keping plywood itu jatuh 30 US dollar. Per kepingnya plywood kita punya per keping plywood kosnya naik 2,7 ringgit. Kalau kita punya kerugian plywoodnya adalah per keping plywood kita rugi 2,7 ringgit. Per keping plywood kita rugi 2,7. Kalau satu bulan kita rata-rata bikin 400.000 keping. Kalau 400.000 keping dikalikan 2,7 ringgit, berarti kita punya kerugian. Mungkin kita punya kerugian satu bulan adalah sekitar 1 juta ringgit lebih. Itu kerugiannya. Tapi mengapa kita masih dengan kerugian seperti itu? Walaupun harga plywood jatuh sampai 1 juta ringgit lebih. Kalau 1 juta ringgit itu kalau dijadikan rupiah kira-kira berapa? Berapa kira-kira? 1 juta dikalikan 3.300 kira-kira berapa? 3 juta. Nanti kalau begitu saja. Kalau dikalikan rupiah jadinya berapa ratus miliar atau bahkan triliun. Kalau begitu kira-kira rupiahnya berapa? Jadi kita bisa bayangkan dengan kerugian seperti itu bagaimana yang harus dibuat. Satu keping plywood 2,7 juta rugi. Kalau satu bulan kita ada sekitar 1 juta lebih tidak rugi. Tapi mengapa kita masih dianjurkan untuk jalan itu 20 hari? Tujuannya adalah supaya tidak
mesti mau naik, efisiensi mesti mau naik, kemudian kos mesti mau kontrol. Jangan banyak kos, jangan banyak uang kos. Terutama apa? Hilang nanti kita sudah enak makan di kantin. Kalau aku pulang di rumah bawa banyak rupiah yang penting habis dibuang-buang. Juga termasuk salah satu kontrol kos untuk kita. Kalau orang kantin makan sudah enak, kemudian kita masih tidak mau makan, ada yang masih mau masak-masak sendiri, disuruh makan saja susah. Bagaimana suruh jaga kalori hilang? Tidak. Makan pun masih disuruh, ya. Tapi bos pun bilang orang tidak mau makan kenapa? Maksudnya apa? Hanya disuruh makan saja, disuruh makan di kantin saja, dengan boleh kontrol kos berdiri sendiri saja, pun tidak masih mau boros-boros. Maksudnya apa? Maksudnya kalau hanya untuk naik seperti itu yang maksudnya untuk kontrol kos hilang secara politik tidak akan datang, karena image-nya, persepsinya sudah seperti itu. Kemudian juga sekarang memang ada beberapa orang baru yang datang. Ya, orang baru kita pergunakan sebaik mungkin, kita ajar sebaik mungkin supaya boleh menaikkan proses ini dan boleh menaikkan efisiensi kita punya, dipastikan dipakai dengan sepenuhnya. Dan bagi orang yang lama-lama, orang-orang yang mau pulang, renungkan betul-betul ketika kita sudah mendapat orang-orang, direnungkan baik-baik, dipikirkan baik-baik, dipertimbangkan baik-baik. Ya. Karena apa? Jangan sampai salah-salah. Salah-salahnya di mana? Nanti bayangannya itu indah. Saya punya uang 10 juta, mau beli gerobak 15 juta. Kemudian pada 5 juta lagi, nanti saya mau belikan anjingnya, buat bakso, buat gorengan, dan sebagainya. Bayangannya indah-indah. Satu hari saya gorengan habis 1 kilo 2 kilo. Untungnya 1 hari mungkin 400.000, 400.000 kan 500.000. Sampai di rumahnya ternyata bayangannya indah juga. Ataupun kita mungkin di bayangannya itu punya modal beberapa puluh juta, kemudian beli ladang sawit. Ya, waktu itu ladang sawitnya sudah siap panen, tapi hanya berapa batang saja, mungkin 10 batang saja. Kira-kira berapa kilo? Kalau dijual kira-kira berapa ratus ribu. Akhirnya bayangan ini dan itu tidak tercapai, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Berarti apa? Ketika bayangan sudah tidak indah lagi, kemudian ada pemikiran untuk tidak balik misalnya lagi. Yang penting adalah kita renungkan betul-betul, jangan sampai salah. Ketika kita sudah ada berusaha dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan, itu adalah proses. Itu adalah proses. Apa berbulan? Tapi yang paling penting adalah sebelum balik kita mengetahui dulu bagaimana rumah kita itu pada akhirnya nanti menjadi seperti apa. Kalau sudah berusaha, itu namanya ada satu usaha, ada satunya. Tapi yang paling parah adalah ketika pulang tanpa ada gambaran apa-apa. Yang penting pokoknya saya capek mau pulang. Itu saja. Jadi saya sekarang kerja sudah capek mau pulang. Pada akhirnya kosong lagi pulang. Kalau saya seperti tadi, ada modal sekian, saya ada gambaran sekian, ada bayar seperti ini, mau seperti ini, itu adalah satu proses. Ketika proses itu kita lalui, hasilnya seperti apa, itu adalah kita tidak dapat tetapkan. Pada akhirnya hasilnya bagus, tidak bagus, kita tidak dapat. Tapi ketika kita pulang hanya kosong saja, hanya gara-gara capek mau pulang, pada akhirnya kosong pulang. Kemudian di rumah 1 bulan 2 bulan saya pun kemudian mau minta kerja lagi boleh kita boleh. Sedangkan saja sekarang ini kita punya bos berpikir secara otomatis. Jadi mesin-mesin yang ada sekarang ini kita buat bagaimana semi auto kan, bagaimana otomatis kan ini. Pada akhirnya bekerja dengan akan dikurangkan. Jadi peluang kita akan berkurang juga. Seperti contoh, kalau di bagian dryer dulu setting itu ada 5 meja. Tapi dulu bikin 1.000. Sekarang bikin sudah 1.000. Jadi untuk orang satu meja yang ada jalan itu hanya jadi 3 orang saja, meja saja.
Untuk tambahkan sekarang hanya jalan 2 gadget saja. Jadi untuk cukupkan 9.000, bikin auto setting. Auto setting itu boleh capai 4.000 hanya dengan 2 orang saja. Nah, tambah lagi 1 mesin nanti auto setting. Nanti kira-kira perlu orang banyak lagi tidak perlu. Kritik yang dulunya ada sampai 5 orang sekarang cukup 2 orang saja. Hot press yang dulunya ada 1 mesin 2 orang atau bahkan 3 orang, sekarang cukup 1 orang saja karena dia ada auto stacker. Sander yang dulunya setiap mesin 1 mesin ada 2 orang, sekarang 2 mesin dan cukup 2 orang saja. Kenapa? Karena ada auto stacker. Bahkan inputnya pun pakai